Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini, kita akan belajar bersama tentang masa kecil Yesus dari Nazaret. Dari kesaksian Injil Lukas 2:41-52, banyak berbicara mengenai masa kanak-kanak Yesus. Dari bagian ini paling tidak, kita sudah tahu beberapa hal tentang masa kecil Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ada yang menarik dari keluarga orang tua Yesus. Ada yang sangat menarik. Nah, yang pertama, Yusuf Maria, keluarga yang saleh, keluarga orang yang beriman, yang dipilih Allah untuk kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus. Jadi, dia hadir dari keluarga orang beriman. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, Lukas 2 ayat 41. Ini membuktikan bahwa mereka punya tradisi untuk berbakti ke bait Allah. Tradisi tapi juga penghayatan yang dalam tentang kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, yang kedua, Yesus memiliki kecerdasan. Dari keluarga orang saleh, dia punya kecerdasan. Yesus adalah sosok yang luar biasa. Dia bukan buta huruf, dia belajar, dia memiliki kecerdasan, dan dia punya relasi yang baik dengan orang-orang yang di sekitarnya. Cerdas, bijak, dan santun. Cerdas, bijak, dan santun. Lukas 2:47 mengatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Lukas pasal 2 ayat 47. Kecerdasannya luar biasa. Yang ketiga, Yesus bertumbuh dalam kedewasaan penuh. Tidak hanya mental spiritual, tapi juga sosial dan fisik tentu. Lukas 2:52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52. Bertambah besar, bertambah hikmatnya, besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi, dengan belajar dari masa kecil Yesus, kita menemukan sosok, menemukan teladan yang luar biasa. Dia cerdas, bijak, santun, dan dia memang bukan sembarang orang. Dia secara manusia luar biasa, dan Roh Kudus yang memberikan penyertaan. Dialah Mesias. Dan nanti kita tahu, ternyata dia bukan sekedar nabi besar. Dia bukan sekedar rasul, apalagi dia adalah Mesias. Ya, Yehosua Hamasyah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang hadir menjadi juru selamat. Dia mengajarkan kebenaran, tapi dia adalah jalan kebenaran itu sendiri bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Saudara, ini poin penting. Itulah sebabnya Natal dihayati oleh orang-orang beriman dengan penuh kesungguhan. Dan Natal bukan sekedar pesta. Natal bukan sekedar makanan. Natal bukan sekedar minuman. Natal juga bukan sekedar pakaian. Tapi Natal adalah penghayatan datangnya Sang Juru Selamat. Yesus teladan kehidupan orang yang beriman. Saudaraku, biarlah ini menjadikan kekuatan kita, tetap juga kesungguhan di dalam mengikut Dia.
Hidup penuh dinamika, ada banyak kesulitan persoalan, tapi dari bagian Alkitab yang kita baca dari Lukas 2 tadi, kita mengerti bahwa kita memiliki junjungan, kita memiliki Mesias, kita memiliki penuntun kehidupan, juru selamat yang luar biasa. Jagalah hidupmu untuk dalam kesetiaan. Jangan terpengaruh oleh kuasa kegelapan atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena hanya di dalam Dia kebenaran itu ada, di dalam Dia keselamatan itu nyata. Saudara yang terkasih, biar ini menjadikan perenungan kita di penghujung tahun ini. Dan siapkan untuk memasuki tahun baru yang tentu penuh tantangan, penuh rintangan, tapi jangan takut, karena kita bersama Dia. Saudara, di bidang ekonomi pasti ada masalah. Di bidang kesehatan juga, sosial kemasyarakatan tentu. Tapi sebagai orang yang beriman, saya yakin kita bersama ada dalam penyertaan Tuhan. Ingat, Yesus teladan kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk banyak belajar dari Mesias dalam kehidupan. Dan tolonglah kami untuk setia dengan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.